Nah, puji Tuhan, Shalom. Iya, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang kedua kali untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat langsung satu kebenaran yang terdapat di dalam kitab Kidung Agung. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Dan ayatnya yang ke-7. Saudara, dua ayat kita akan membacanya secara bersama-sama. Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sekali lagi saya mohon kita semua untuk berdiri. Dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, iya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Hari ini, malam ini karena mungkin kecenderungan lebih banyak anak-anak muda. Saya bicara tentang sesuatu yang indah. Sesuatu yang manis, lebih manis dari yang kita sudah rasa. Bahkan yang sudah terasa indah, tapi lebih indah. Bahkan ini sangat berharga. Saudara, kenapa? Karena ini sesuatu hal yang sangat menarik bagi saya. Saudara, apa itu? Cinta. Bersama dengan saya katakan, cinta. Sekali lagi, belum kuat. Wah, padahal di sini banyak anak-anak muda, tapi kok saya dengar loh ya. Cinta. Walaupun memang ini bukan hari kasih saya, tapi saya mencoba untuk mengangkat karena ini yang sangat penting, saudara. Bagi seseorang yang sudah terpanggil, ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, saudara, saya mencoba untuk menyelidiki, saudara, beberapa pakar psikologi. Saya mencoba untuk mencari tahu artinya yang namanya cinta. Saudara, tidak ada satupun seseorang yang bisa berpandangan bahkan mendefinisikan sama. Bahkan satu pakar dia bicara, oh cinta itu artinya seperti ini dan lain sebagainya, saudara. Saya tidak temukan satu definisi, satu arti yang sama. Ini karena mungkin pengalaman orang pasti beda, sehingga untuk mengartikannya pasti sangat berbeda dari satu dengan yang lain. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, karena memang cinta ini saya ingat, saudara, beberapa tahun saudara pernah populer satu lagu karena itu waktu masih kanak. Tapi saya tahu karena saya suka senang dan saya senang sekali dengan lagu-lagu dunia. Ada yang berkata, lagu ini berkata, cinta banyak jenisnya, banyak macam-macam modelnya. Jadi memang cinta itu banyak DP jenis, tidak cuma satu. Bahkan DP model juga banyak. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, apalagi cinta itu saudara sesuatu yang sangat asik, yang sangat menarik. Saudara, saya tidak lahir di tahun 60-an, tapi lagunya Titiek Puspa dia bilang begini, jatuh cinta, berjuta rasanya, berjuta indahnya, berjuta nikmatnya, saudara. Dan memang tidak dan sulit untuk digambarkan dengan yang namanya cinta. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apalagi kalau bicara jatuh cinta, wow, tidak ada jatuh yang sangat menyenangkan. Saudara kalau jatuh pasti sakit. Tapi kalau bilang jatuh cinta, itu sudah paling yang senang, saudara, kalau orang jatuh cinta.
Kalau orang jatuh tidak bilang, wow saya senang hari ini saya jatuh. Tapi kalau orang jatuh cinta, saudara pasti hatinya berbunga-bunga. Saudara, tidak ada putus yang sangat menyakitkan saudara, karena kalau putus bisa disambung. Tapi kalau putus cinta itu sangat menyakitkan. Haleluya. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, untuk itulah saudara, memang cinta itu sulit untuk digambarkan. Saudara, dan rasanya saudara bisa bervariasi. Saudara, kalau cinta itu saudara, dalam tanda kutip dibawa pada hal yang benar. Saudara, sekalipun mungkin sakit, tapi kalau cinta itu, orang bilang, tai kucing itu rasa coklat. Namun kalau itu tidak baik saudara, rasanya tidak enak. Cinta itu bisa apa? Coklat bisa rasa tai kucing sebenarnya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itulah saudara, memang di dalam kitab Kidung Agung saudara, berisi tentang kalimat-kalimat yang sangat puitis, yang sangat romantis saudara. Namun ternyata saudara saya mempelajari, bahkan juga dalam pengalaman saudara ketika saya dipanggil oleh Tuhan, masuk dalam pertobatan, masuk dalam pelayanan saudara, ternyata cinta itu sangat-sangat penting saudara. Pada setiap orang yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan. Pelayanan pengeringan kita tanpa dibangun pada dasar kekuatan cinta. Biasanya cuma dari awal kita enjoy saja dengan Tuhan. Tapi kalau pada akhirnya ini hilang saudara, banyak orang memilih untuk tinggalkan Tuhan. Ada yang mundur. Saudara, bahkan saya bilang banyak yang murtad saudara. Kenapa? Karena cintanya saudara tidak sampai pada titik mereka di bawah untuk bisa lebih lekat dengan Tuhan. Saudara, saya mencoba untuk mempelajari dari kitab Kidung Agung ini saudara, saya temukan saudara, ada beberapa hal yang menyangkut masalah yang disebut cinta. Karena di sini dikatakan cinta itu saudara, kuatnya seperti maut. Namun saya coba melihat dalam pasal yang kedua dan ketiga saudara. Memang kalau kita bicara cinta, saudara di sini di dalam pasal yang kedua dan ketiga, itu bagian terakhir ada beberapa kata yang disebut begini. Jangan membangkitkan. Jangan menggerakkan cinta itu sebelum diingininya. Dalam artian saudara, memang cinta itu nggak bisa dipaksa. Katakan amin. Katakan amin. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Katakanlah kalau saya tidak mencintai seseorang, jangan ada orang yang datang, kamu harus cintai dia. Karena kalau mencintai seseorang sebenarnya dari kesadaran. Sama dengan saya tidak bisa dipaksa, kamu harus cintai Tuhan. Karena itu pilihan, kesadaran dari hati sendiri. Mau cinta atau Tuhan itu kan saya. Nggak bisa dipaksa. Itu saya temukan di dalam kitab Kidung Agung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Kidung Agung saudara, pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya temukan di situ ternyata cinta itu standarnya melebihi yang namanya senang, yang namanya sayang. Cinta itu masih di atas, levelnya sudah yang paling atas. Di bawahnya itu senang. Kalau saya cuma bilang, saya senang kepada dia ini. Saudara, tapi kalau saya bilang saya cinta dia ini, itu beda. Semua orang saya bisa sayang. Tapi kalau saya bilang saya cintai, mungkin tidak banyak yang saya cintai. Karena pastinya orang yang saya cintai itu spesial di hati saya. Dan pasti kedudukannya itu akan lebih tinggi daripada yang saya senangi. Haleluya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu cinta yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini.
Saya temukan kebenaran ini. Karena apa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Memang saudara cinta ini sekali lagi tadi itu saudara. Gak bisa dipaksa. Dan yang kedua cinta itu sifatnya. Saudara tingkatannya. Itu lebih sayang, senang. Dia masih lebih di atas. Dan cinta itu saudara. Saudara ayat yang kita baca ini. Ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat itu seperti maut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kok bisanya cinta itu kuatnya seperti maut? Perhatikan, ada beberapa kata di sana yang sangat relevan dengan yang namanya kata kuat itu seperti maut. Saudara perhatikan kata gairah, kata gigih, nyalanya, saudara kekuatannya, saudara gak ada yang bisa tandingi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa? Karena kalau cinta itu sebenarnya itu gak bisa kelihatan. Bisa gak ada yang lihat cinta itu? Gak bisa. Saudara, tapi saudara bisa rasa pergerakannya. Saudara itu cinta. Ada kekuatan. Saya definisikan bahwa cinta itu saudara kekuatan yang memang tidak terlihat. Tapi dia bisa mampu menggerakkan seseorang. Saudara itu kekuatan. Makanya ayat ini dikatakan cinta itu kuat. Kalau bicara tentang kekuatan berarti ada tenaga. Ada kekuatan yang bisa mendorong kita. Ada kekuatan yang bisa menggerakkan kita untuk menggapai tujuan apa yang menjadi keinginan di dalam hati ini. Makanya ayat ini jelas dia berkata, cinta itu kuat seperti maut dan kegairahannya. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Di dalam cinta itu yang kuat, kandungannya itu semangat. Di dalam cinta yang kuat itu kandungannya saudara gairah, passion kita. Saudara itu akan menggerakkan kita. Saudara, ini yang namanya saudara. Kalau cinta itu kuat seperti maut, saya temukan satu kalimat. Tidak ada yang bisa blok. Katakan amin. Sama-sama katakan tidak ada yang bisa blok. Kasih tahu kiri kanan, cinta itu tidak ada yang bisa blok. Haleluya. Haleluya. Karena cinta itu bisa menembus segala hal. Saudara perhatikan baik. Orang kalau lagi kasmaran, lagi jatuh cinta. Tutup pintu, dia buka jendela, lompat jendela pasti. Haleluya. Siapa yang tarik dia saudara? Karena itu ada kekuatan dari sini. Saudara mungkin di Palu tidak ada yang begitu. Tapi kalau di kampungnya kita banyak anak-anak muda yang begitu. Dipikir sudah tidur. Akhirnya apa? Bantal guling sama bantal pulau diatur baru ditutup. Dipikirnya oh mamanya lihat oh so tidur dia. Padahal dia masih di luar. Saya lihat ada yang senyum-senyum. Siapa tahu punya pengalaman seperti itu. Tapi memang kita tidak pungkiri. Karena memang kalau cinta itu gerakannya kuat. Gairakannya, semangatnya itu luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Untuk itu saudara di dalam ayat ini. Saudara saya temukan ada beberapa hal. Yang memang kalau disebut itu dia kuat seperti maut. Bahkan dalam ayat yang bagian terakhir dari ayat yang ke-7 ini. Dia berkata sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Namun ia pasti akan dihina. Saudara kenapa? Karena memang cinta itu gak bisa dibeli, gak bisa ditukar. Haleluya. Ada enggak anak-anak muda yang sudah dilamar oleh opa-opa yang memang dia orang kaya. Tapi kalau gak cintai, dia biar banyak doi. Biar orang mau paksa, mau beli nggak dapet cinta. Saudara pasti bilang,
So opa lagi baru mau baminang sama saya yang masih muda. Tidak mungkin kan? Walaupun dia banyak uang, tapi dia nggak bisa beli cintamu. Pastinya yang keluar hinaan. Saudara kenapa? Karena pikir, emangnya dia buta, saya sama si ABG mau kawin dengan orang yang sudah hampir mati. Saudara seperti itu. Nah saudara itu kekuatan daripada cinta dan memang cinta itu nggak bisa ditukar. Nah saudara hari ini saudara, malam hari ini saya sangat bergairah untuk menyampaikan sesuatu hal. Kenapa simpah dikatakan bahwa cinta itu kuat saudara seperti maut. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin sampaikan ada 3 hal dari ayat ini. Saudara mulai dari ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kalau dikatakan taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Saudara 3 hal ini saudara. Agak sangat ini saudara karena identik kita hari ini lebih banyak anak muda. Nah saudara karena saya pun juga masih muda, dipanggil lagi masih sangat muda dalam mengenal Tuhan. Tapi ketika saya rajut kehidupan dalam pelayanan saudara, saya temukan ada 3 hal yang sangat penting kalau saya bicara tentang saya mencintai Tuhan. Kadang-kadang kita enak dengan lagu-lagu kita, aku mencintai engkau Tuhan. Tuhan bilang, bercanda kamu, dari mana kamu tahu kamu mencintai aku? Saudara, tapi ketika saya memahami tentang arti yang namanya cinta, oh ternyata ini yang Tuhan inginkan. Saudara, firman Tuhan berkata cinta kuat seperti maut saudara. Saya mau sampaikan untuk teman-teman anak-anak muda yang ada di sini. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara harus mencintai Tuhan. Tahu yang namanya mati-matian. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saudara tahu yang namanya setengah mati? Saudara tahu yang namanya sumpah mati? Saudara yang tahu yang namanya sampai mati? Sampai saudara tahu yang namanya berani mati? Saudara ini yang saya temukan di dalam kata kegairahan cinta itu kuat. Dan kegairahannya saudara seperti dunia orang mati. Saudara ketika saya masuk di dalam pelayanan, saudara dan saya waktu saya memberikan seluruh hidup ini saudara, saya harus tahu yang namanya resiko. Saya paham yang namanya nekat. Saya tahu yang namanya spekulasi. Saudara, baru saya tahu yang namanya cinta itu kuat seperti maut. Saudara, pada waktu saya memberikan, saya nyanyi dengan banyak lagu yang saya katakan sepertinya enak di perasaan saya. Tapi banyak kali Tuhan ngomong, itu cuma lagu. Prakteknya betul atau tidak. Nah sudah yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi ketika saya mencoba memberikan semuanya supaya saya paham, saya mengerti. Apa yang dia sudah lakukan buat saya dapati saudara. Cinta itu saudara. Saya tahu apa yang dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Dalam artian kalau kekuatannya dikatakan seperti maut. Berarti tidak ada satupun yang bisa menahan. Kitab Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8 dia berkata begini. Tidak ada seorang pun yang bisa berkuasa menahan angin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menunda hari kematian. Saudara itu kata firman Tuhan. Dalam artian kematian itu tidak ada seorang pun yang bisa tahan. Kalau sudah waktunya dia datang pasti harus mati. Nah saudara kita mengikut Tuhan. Saudara ketika saya mengerti akan hal ini. Ternyata mengikut Tuhan itu kita gak boleh main-main. Saudara Yesus banyak kali saudara menyampaikan saudara. Firman Tuhan yang saudara yang isinya sangat menantang. Sampai dia berkata. Barang siapa mempertahankan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya. Dia berkata kalau mengikut Tuhan segala sesuatu harus dilepaskan semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan melalui dengan ayat ini. Saya definisikan, mengartikan saudara.
Kalau cinta itu kuat seperti maut, saudara. Ada satu gairah sebenarnya. Yang pada akhirnya gairah itu membawa resiko. Mati kalau mau mati. Saudara, dalam artian, kalau mengikut Tuhan, saudara harus tahu yang namanya mati-matian. Saudara, kalau orang mati-matian berarti dia bak kuat, saudara. Mau apapun yang terjadi dia akan mati-matian, saudara. Apalagi kalau bicara tentang setengah mati, itu susah. Dia tetap kerja walaupun setengah mati, dia tetap lakukan, saudara. Walaupun susah, walaupun menderita, setengah mati, tapi dia tetap berusaha. Kenapa itu? Saudara, orang ini mati-matian. Saudara, ketika saya paham hal ini, saudara, sampai saya berani ngomong sama Tuhan. Beberapa kali saudara saya diperhadapkan dengan sebuah problema, pergumulan yang saya katakan saya sudah antara hidup dengan mati. Saudara, makanya hari ini yang saya tidak lupa komitmen saya kepada Tuhan. Karena jujur ketika awal saya bertobat memang sudah waktunya Tuhan panggil saya. Tapi waktu itu saudara saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah mau panggil saya, gak ada lagi yang saya ingat. Yang saya cuma bilang, saya sudah berjumpa dengan Tuhan dan saya percaya aku diselamatkan. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk hidup, mau cuma 1 bulan, 1 tahun, mau berapa lama. Tuhan, hidup ini saudara, tidak ada yang lagi yang saya ingat. Saya cuma mau serahkan sepenuhnya. Supaya Tuhan pakai hidup ini untuk bisa melayani Tuhan. Dan ketika itu saudara, memang Tuhan jawab doa saya. Nyawa saya Tuhan bukan langsung ambil, tapi dia bisa pulihkan saya, dia bisa sehatkan saya kembali. Dan pada harinya saya hari ini bisa berdiri, saya bilang itu cuma karena kemurahan Bapa di surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sampai hari ini saudara, ini yang saya coba tidak akan pernah tinggalkan kata mati-matian ini. Karena memang walaupun sudah setengah mati, jujur saudara. Saudara, tapi saya tidak bisa bohongi. Semua yang kuat dari sini, itu yang melekat kepada saya. Sampai kadang kalanya saya bilang saya sepertinya hidup ini udah setengah mati. Tapi terhadap komitmen janji saya di hadapan Tuhan, saya tidak akan pernah ingkari. Dan kalaupun dihadang dengan berbagai macam tantangan yang mau ingin mematikan, saya bilang justru kalau saya mati buat Tuhan, saat itulah saya terima kehidupan kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang pertama. Dari ayat ini, cinta itu kuat seperti maut. Dan gairahnya, giginya seperti dunia orang mati. Saya mau beritahu anak-anak muda yang ada di sini. Kalau mau cinta Tuhan jangan setengah-tengah. Saudara kalau mau cinta Tuhan full sampai saudara kalau mau mati, mati pun untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ini baru bilang cinta itu kuat kalau cuma hanya sekedar kita nyanyi dengan lagu. Tuhan katakan itu bibirmu, belum hatimu. Bisa saja apa yang kita ungkapkan lain dari hati, bisa saja juga. Tuhan bilang kamu bersandiwara. Tapi kalau itu lahir dari dalam hati. Makanya Yesus bilang begini, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, semua habis for untuk Tuhan. Kalau sudah habis begini berarti semua kita mati. Tapi saya bilang saat engkau mati, engkau akan hidup untuk Tuhan, katakan amin. Saudara, ini yang pertama yang saya ingin sampaikan. Saudara, dari ayat ini saya temukan banyak kebenarannya. Saudara, ini yang pertama, kalau kita mau cinta kepada Tuhan seperti ayat ini, gairahnya semangat kita memang mengandung resiko. Sampai waktu saya mau ambil komitmen untuk bertobat, saya langsung diusir dari orang tua. Saudara, saya langsung ditinggalkan, bahkan semua harta dia bilang jangan ada lagi karena kamu sudah seperti itu. Nah saudara, waktu itu saya pikir ya memang kalau sudah seperti ini mau bikin apa? Sempat berpikir Tuhan jangan saya salah mungkin dalam hal ini. Tapi ketika itu saya tahu saya sedang dihinggapi dengan yang namanya cinta Tuhan. Sehingga kalaupun saya ditinggalkan oleh orang tua, oleh saudaraku, Mazmur 20 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku.
Waktu itu menjadi sebuah kekuatan. Kenapa? Saya tidak bisa bohongi. Di hati ini, di hidup ini, di jiwa ini, sudah dihinggapi cinta Tuhan yang begitu sangat kuat. Itu yang membuat saya bilang saya jatuh cinta. Makanya saudara, saya tadi saksikan di tahun 97 ini, saudara, saya merajut cinta mula-mula saya dengan Tuhan itu di kota Palu ini. Sampai saya tinggal di satu keluarga, minta maaf saudara, saya nggak cerita jelek. Saya tinggal selama satu tahun. Saudara, pekerjaan yang saya tidak pernah kerjakan di rumah. Maaf, saya orang bungsu yang memang agak sedikit manja dan tidak tahu kerja apa-apa. Cuman karena saya cinta Tuhan, saya tinggal kepada satu keluarga, saya nggak pernah digaji, saudara. Cuman karena keluarga ini adalah seorang pelayan Tuhan, yang saya tertariknya, karena dia berikan kesempatan saya untuk mau ikut kegiatan ibadah saja, ikut saja. Kalau pekerjaanmu biar masih ada, tinggalkan saja, saya senang itu. Tapi resikonya saudara, pekerjaan saudara saya harus bangun jam 4. Bangun jam 4 saudara, apa yang saya pegang? Saudara, saya harus timba air di bak. Isi WC. Saya harus cuci piring. Dan ketika itu saya diajar bagaimana membuat sarapan. Dan setelah membuat sarapan semuanya, cuci piring sekali lagi, pakaian semua orang yang ada di situ saya cuci. Dari yang laki sampai perempuan sampai anak semua. Saya cuci saudara. Saudara, saya pengalaman saya di Palu ini, saya dibentuk, diproses oleh Tuhan. Saya bilang, kalau bukan Tuhan yang bikin saya begini, maaf, mau digaji pun saudara berapa harganya, saya bisa lari. Tapi karena dasarnya saya lagi jatuh cinta sama Tuhan, mau enggak digaji, saya pun rela. Sampai beberapa kali saya bilang, Tuhan, saya bilang saya cinta Tuhan. Tapi itu pun saudara, Tuhan bilang itu belum seberapa. Saya mau kasih sepenuhnya untuk Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, saya sudah kehilangan orang tua. Saya di sini lagi saudara, saya diproses, saya dibentuk. Tapi dalam hati saya enggak apa-apa. Saya bilang, yang penting dari hati ini, saya bisa ekspresikan bahwa saya sedang jatuh cinta sama Tuhanku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sudah terkasih di dalam Tuhan. Itu yang namanya cinta mati-matian sampai memang hampir mati. Bahkan mati pun saya bilang saya rela. Saudara, kenapa? Itu yang dibilang kekuatan cinta. Saudara, yang kedua. Saudara, dalam ayat ini saudara akan temukan sesuatu yang sangat berbeda. Ayatnya yang selanjutnya, seperti meterailan pada lenganmu, cintaku seperti maut, kegagalan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat padamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ini sesuatu yang unik. Sesuatu yang luar biasa. Saudara, air yang banyak, sungai-sungai tidak akan bisa menghanyutkannya. Berarti dari sini kita dapatkan ada sesuatu yang kita bisa kagumi. Kalau dia sudah menyala. Tadi yang saya bilang, tidak ada yang blok. Tidak ada yang bisa kasih padam. Wow, dahsyat. Luar biasa. Saudara mungkin pernah melihat sesuatu dan ketika itu engkau kagum. Saudara, dan pada akhirnya engkau bisa geleng-geleng kepala, bisa manggut-manggut. Wow, luar biasa. Dan ada satu kata yang sedikit ekstrim. Saudara bisa keluar dari bibir mulut itu. Gila. Gila itu orang. Gila memang itu barang. Itu bahasa enggak tahu kalau bahasa yang lain. Tapi kalau orang di sana kita bilang, gila. Padahal dia bukan gila. Tapi ada sebutan yang sangat ekstrim. Dia bilang gila itu orang. Saudara, saya temukan saudara. Kata ini sebenarnya sangat cocok. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Saudara, memang kita bukan orang gila. Tapi dalam sikap
kehidupan, tindakan kita sama Tuhan, saya beritahu, kita harus jadi orang gila-gilaan sama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saudara, karena saya dari rumah itu, saudara, sekarang ada 2 orang gila yang sering datang. Saudara, saya belajar dari mereka, artinya walaupun mereka gila, tapi saya mempelajari ada sisi positifnya dari orang gila, saudara. Salah satunya orang gila itu gak bisa banyak mikir. Yang pastinya mereka jalan mau kemana saja udah jalan. Itu beda dengan kita yang orang tidak gila. Saudara, bedanya orang gila, gak banyak mikir. Tapi orang yang tidak gila, yang seperti kita itu normal, waras, kita lebih banyak pikir. Setuju dengan saya? Saudara, dalam artian begini, saudara. Kenapa saya katakan kita mesti harus gila-gilaan? Kadang kalanya, saudara, kita ikut Tuhan, kita lebih banyak mikir. Apa yang saya mau dapat? Kira-kira gimana kalau saya lakukan ini? Saudara, pikiran itu justru akan menghambat kita. Gak bisa maju, gak bisa berlari lebih kencang. Tapi kalau orang gila-gilaan, dia cuma satu pikirannya, tujuannya. Dia mau berkenan di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Orang gila itu tidak banyak mau khawatir tentang kehidupannya. Bahkan juga saya bilang, orang gila itu gak takut apa-apa. Tapi justru saya bilang, saya balik. Kita yang tidak gila, kita lebih takut sama orang gila. Betul tidak? Haleluya. Halo? Orang gila tidak takut sama kita. Tapi kita kan banyak takut ketemu dengan orang gila. Jangan menghindar, itu orang gila. Saya bilang belajar sama orang gila. Yang pertama, dia tidak banyak mikir. Saudara, 2 orang gila, cewek sama cowok datang. Tapi kami tetap berusaha untuk layani. Saya bilang kasih mandi dia, kasih makan dia. Yang dia taunya kalau dia sedang sama rumahnya pendeta pasti dikasih makan. Makanya dia sudah rajin datang. Kami sementara akan proses untuk layani terus dia. Yang saya lihat dia orang dari seberang. Hampir tiap hari dia datang. Cuman saya bilang coba bagaimana kita buat dia supaya dia bisa mau mandi. Ada beberapa anak di rumah saya bilang, coba bagaimana kamu bujuk dia. Karena kalau dia datang di rumah, dia tahu saya pendeta. Dia bilang, pendeta makan. Dia langsung pegang perutnya, makan. Saya bilang kalau masih ada makanan, kasih dia makan. Tapi saya bilang supaya kita juga enak di sini, karena kalau dia datang, minta ampun baunya sangat luar biasa. Jadi itu membuat kadang kita tidak enak mendekati dia. Jadi saya bilang coba usahakan dia, supaya selain kita kasih makan, tapi kita juga kasih bersih dia. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan. Satu hal saudara, ada satu yang perempuan. Ya pasti kalau di sini orang ini pasti tahu. Nah, dia kalau datang di sana orang gara-gara dia langsung bilang begini. Padahal dia memang yang miring. Saya heran, saya bilang, ternyata ini orang gila ini. DP pemikiran, DP pengetahuan bahwa dia tidak gila, kita lah yang gila. So itu kalau dia ketemu dia bilang, so itu ngana stres. Saya bilang, bagus juga saya bilang ini orang gila. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya dapati konsep sebenarnya. Mengikut Tuhan itu sebenarnya kita belajar sama orang gila. Saudara mungkin agak tidak setuju dengan saya. Tapi saya dapatkan ketika saya melayani Tuhan. Saudara, apalagi seorang anak-anak yang dikatakan anak muda. Saudara tahu yang namanya gila-gilaan. Nah, saudara terkasih di dalam. Kalau dunia ada yang namanya gila hormat. Kalau dunia ada yang namanya gila jabatan. Apalagi gila apa? So habis DP gila. Saya bilang, kalau orang bisa gila pekerjaan, gila hormat, gila kekayaan. Saya bilang, kenapa kita enggak gila sama Tuhan? Haleluya. Haleluya. Memang sedikit ekstrim saudara, saya sampaikan ini. Tapi memang saya dapatkan kebenaran ini.
Kalau memang kita melihat seseorang yang bisa melakukan di luar dari batas kenormalan manusia, saudara, berarti dia lompat kepada keilahian. Baru kita bilang, gila. Saudara, ini yang saya dapati di dalam Tuhan. Sampai hari ini saudara, memang cinta itu kadang bikin kita gila. Jadi sama dengan Tuhan. Kadang-kalanya saudara, kita mesti harus sedikit ekstrim dengan Tuhan. Dalam pelayanan, dalam mengikut Tuhan. Saudara, karena apa? Saya beritahu, gak banyak orang gila. Sedikit. Tapi ternyata saudara, orang kalau gila dengan Tuhan, itu yang membuat dia pasti berbeda dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan supaya jangan tegang. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang terakhir dari ayat ini, ayatnya yang ketujuh, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. So, perhatikan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Perhatikan baik saudara. Yang pertama saudara harus tahu yang namanya mati-matian. Mati. Yang kedua, saudara mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Saudara harus berani gila-gilaan. Dan yang ketiga saudara, mengikut Tuhan. Saudara mencintai Tuhan. Saudara harus tahu yang namanya habis. Atau saudara mencintai Tuhan. Itu enggak boleh setengah. Enggak boleh kita ukur berapa persen hanya untuk Tuhan. Tapi mencintai Tuhan kuatnya. Sampai bisa menghabiskan semuanya. Apa yang ada di dalam hidup ini. Sering kita nyanyi. Ku berikan semua yang berharga. Semua yang mulia. Semua yang terbaik. Dari hidupku. Saudara enak lagu ini. Hanyalah bagimu. Hanyalah untukmu. Tapi lagu ini. Saudara kalau kita cuma nyanyikan. Cuma dari sini tingkatannya. Bobotnya, nilainya itu enggak seberapa. Tapi kalau dari sini semua habis. Itu baru bilang seperti itulah yang namanya cinta kuat. Harus habis-habisan. Saudara pernah dalam usahamu modalmu habis? Pasti ketika modal habis, ya sudahlah sampai di situ. Pernah ada engkau berpikir bahwa habislah uang kita. Habislah daya kita, habis. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berarti saudara, kalau habis, itu memang mentoknya di situ. Mau bikin apa lagi kalau semua sudah habis? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mencintai Tuhan, kuatnya seperti maut. Dan sekalipun orang memberi segala harta benda, habis. Karena di sini ayat ini dikatakan memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Itu udah habis. Bukan masih ada yang tidak tahan, semuanya sudah habis. Saudara, saat itulah baru kita dapatin namanya gila. Keren. Habis. Bisa gak Tuhan bilang sama kita keren habis? Saudara, sebelum habis tidak ada kata keren. Sebelum habis tidak ada yang namanya kata wow. Sampai memang betul-betul habis. Karena itulah contoh teladan.
Dari Tuhan mencintai kita semuanya habis dia berikan untuk kita. Apa yang berharga dari dia? Saudara, waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Saudara, peluhnya titik-titik darah bertetesan. Bukan cuma itu saudara. Sampai pada akhirnya saudara nyawanya, darahnya. Itu dia rela berikan nyawanya buat kita. Itu baru bilang Tuhan Yesus habis. Sudah selesai, cintanya sempurna buat kita. Kenapa kita gak berani habis buat Tuhan? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang terkasih, saya melihat dari Paulus pun juga begitu saudara. Air matanya habis. Saudara, bukan cuma air matanya, keringatnya saudara habis-habisan dalam pelayanan. Mati-matian sampai beberapa kali dia keram kapal, bahkan juga maut mengancam mereka. Saudara, saya belajar dari situ. Dan ketika itu saya dapatkan saudara. Memang orang kalau cinta Tuhan habis. Sampai dia nyawa sendiri. Dia mau kasih semuanya untuk Tuhan. Dan ini yang dibilang mahal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan itu saya mencoba mempelajari. Saya bilang kadang yang menghambat. Saya bilang jangan dengan orang lain. Saya kadang juga bicara kepada diri sendiri. Real, hey. Kamu itu melayani Tuhan dasarnya. Karena Tuhan Yesus sudah habiskan semua yang berharga buat kamu. Dan hari ini tidak ada alasan. Kamu mesti harus berikan habis buat untuk Tuhan. Sehingga beberapa kali saudara, ada teman saya yang berkata, Real kamu bodoh sekali. Masa kamu cuman bantu itu, bangun itu gereja itu. Selesai kamu kasih tinggal, kasih orang lain, kamu bikin lagi yang sana. Saya bilang begini. Saya tidak merasa rugi. Saya lakukan itu tulus satu karena saya cintai dia. Sehingga saya berani korbankan habis. Saya tidak bisa pungkiri, saya tidak bisa sembunyikan yang ada di sini. Karena saya sudah cukup bisa merasakan besarnya cinta Tuhan buat saya. Itu yang sampai hari ini, yang tetap terus menggerakkan saya. Saya tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku cintai engkau. Terus yang kelihatan saya nggak bisa cintai. Sehingga hari ini saudara, selalu kalau Tuhan bawa untuk menyatakan cinta, bisa nggak kamu cinta aku? Lakukan kepada mereka yang hina ini. Saudara kenapa? Karena saya tidak tahan, saya nggak bilang Tuhan aku cinta engkau. Tapi Tuhan bilang yang kelihatan kamu nggak bisa lakukan apalagi saya yang tidak kelihatan. Saya lakukan itu dan ternyata saudara, waktu saya lakukan, saya justru merasakan kasih cinta Tuhan itu semakin kuat mengalir di dalam hati saya. Dan saya bilang, kalau saya mau habis, biar saya habis untuk Tuhan. Bahkan saya punya komitmen Tuhan. Jangan biarkan aku mati di luar pelayanan. Tapi saya sudah ambil komitmen, kalau saya pun mati, biar aku mati terhormat di hadapan Tuhan. Menjadi seorang yang sudah memberikan segalanya, seluruh hidupnya untuk cinta sama Tuhan. Dan saya bilang, saya tidak akan nyesal seumur hidup kalau aku mencintai Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Untuk itulah saya berkata, memang mencintai Tuhan, saudara, kita memang harus habis-habisan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu saudara. Malam hari ini saudara, saya sangat merasakan getaran cinta Tuhan di hati ini. Untuk itulah saya masih bisa bertahan. Saya masih bisa kuat, bahkan saya juga bisa mampu melakukan. Sampai kalaupun saya mati untuk Tuhan. Kalau saya mau bilang disebut orang gila dia ini. Sampai orang tanya, emangnya itu pendeta kaya? Kalau dia mau bantu kita, mau lakukan untuk kita. Saya bilang ini, saya lakukan. Bukan karena saya sudah miring begini. Tapi saya tahu siapa yang aku layani ini selama ini. Yang ketika saya mengutamakan dia, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan kehidupanku. Dan kalau saya pun habis, saya bilang begini.
Kalau saya berapa kali saya rasanya sepertinya habis sampai di sini. Justru pada waktu saya habis, yang tidak pernah habis itu akan lebih tercurah banyak di dalam hidup saya. Karena saya tahu kuncinya, kalau saya memberi, pasti aku akan diberi oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Tepuk tangan lu bagi Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudara, hari ini saya rindu membangkitkan, apalagi yang masih muda di sini. Saya rindu saudara, karena tadi saya bilang, cinta itu gak bisa dipaksa. Cinta itu gak bisa dibeli. Cinta itu tumbuh langsung di hati ini. Saya tidak bisa membangkitkan saudara. Saya tidak bisa gerakan, ayo cinta Tuhan. Kalaupun saudara tidak bisa memberi respon langsung kepada Tuhan. Karena memang hal yang seperti ini tanpa disadarkan kita sadar. Namanya cinta, sekali lagi tidak bisa dipaksa. Saya rindu saudara mengalami sesuatu yang berbeda. Saya rindu saudara mengalami kekuatan cinta Tuhan. Karena cuman ini yang membuat saudara bisa kuat dalam segala tawaran, nikmat cintanya dunia. Tapi engkau bisa bilang, maaf, sorry, saya enggak bisa. Karena saya sudah terlebih dulu mencintai Tuhan. Saya tidak bisa untuk mencintai yang lain. Karena di hati ini saya telah merasakan cintanya yang Tuhan yang kuat. Saya rindu malam hari ini. Saudara dibakar saudara. Karena tadi dikatakan nyalanya seperti nyala api Tuhan. Saya rindu saudara nyala api cinta Tuhan kepadamu. Atau engkau mencintai Tuhan. Jangan cuma dalam waktu tempo-tempoan. Saudara. Tapi itu mesti terbakar terus saudara. Makanya hari ini malam ini saya berdoa supaya saudara gairah cinta, getaran cinta, asmara cintamu kepada Tuhan itu semakin membakar engkau. Semakin itu membara. Supaya saya melihat dari gereja ini ada orang yang mati-matian untuk Tuhan. Saya ingin menyaksikan dari sini saudara, ada anak-anak muda yang tampil gila-gilaan dengan Tuhan. Saya ingin melihat karena saya juga merasa bagian dari gereja ini. Makanya saya bertanggung jawab, kalau saya mau datang di sini, saya ingin menyemangati. Karena itu saya rasakan dalam hidup ini. Supaya dari sini gereja ini, lahir orang yang punya cinta Tuhan yang memang habis-habisan. Haleluya. Saya yakin gembala di sini tidak akan bisa senang melihat orang cuma datang duduk diam dan kemudian pulang. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya tahu gereja ini, orang-orang yang mendirikan gereja apalagi di Sulawesi Tengah ini. Saya tahu roh jiwa mereka itu sangat kuat dengan yang namanya cinta. Cinta itulah yang selama ini mereka bisa berjuang. Sampai kalau bisa menempuh umur usia 39 tahun. Saya cuma bilang karena ada kekuatan cinta di dalamnya. Kalau orang gak cinta pelayanan, saya bilang satu kali dapat tantangan dia akan lari. Makanya saya salut sama Ibu Yeni. Saya bilang yang saya salut salah satu sikapnya yang sangat tegas. Disiplin. Tapi saya bilang orang mencintai Tuhan harus seperti itu. Artinya mau ada tantangan dia tetap berdiri pada kebenaran. Karena tadi itu kan sungai-sungai tidak akan bisa menghanyutkannya. Artinya mau banjir mau masalah datang. Tetapi pendiriannya tetap teguh. Ini baru kita bilang wow ini keren. Ini yang orang bilang kuatnya itu seperti maut. Haleluya. Saya rindu malam hari ini kita semua. Bukan cuma anak muda yang lahir di sini. Hamba-hamba Tuhan pun. Kita yang pernah mungkin punya cinta mula-mula. Kalaupun sudah mulai pudar. Saya rindu kita semua dibakar lagi. Haleluya. Haleluya. Kita semua dimabuk asmaranya cintanya Tuhan. Katakan amin. Supaya pada akhirnya kita pulang. Yang ada di sini Tuhan. Yang ada di sini Tuhan. Yang ada di sini Tuhan. Ingatan semua tindakan kita semua ada Tuhan di sana. Setuju katakan amin.